hormati, Bapak-bapak hadirin sekalian yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat berkumpul walaupun nggak lengkap untuk membahas satu laporan untuk tentang keuangan dari Tunas Harapan 2 ya, kelompok tani Tunas Harapan 2 ya. Kita masih diberi kesehatan, amin Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di umur akhir, Allahumma amin. Ini langsung aja ya Bapak-bapak, jadi untuk laporan yang ada di kelompok tani Tunas Harapan 2 itu dari yang pertama mungkin saya sampaikan dulu yang kasnya 42.369.900 rupiah itu dipotong dengan pemutihan anggota yang sudah baik yang tiada ataupun yang sudah pergi jauh itu sebesar 7.320.000, sehingga untuk total akhirnya itu 34.614.346, jadi 34.614.000 itu untuk yang kas yang ada di kelompok tani Tunas Harapan 2. Setelah itu untuk di tahun ini kita untuk nebus pupuk ya, itu berhubung masih ada hutang anggota itu sebesar 12.801.000 rupiah, itu sehingga kas yang dipegang oleh kepengurusan itu cuma 21.812.000. Nah ini dibelanjakan pupuk itu sebesar 22.600.000. Jadi kepengurusan masih nombok ya kan, secara pembukuan itu ada dana talangan dari kepengurusan. Nah, kemudian kita belanjakan untuk pembelian pupuk. Jadi untuk di tahun MT2 ya, untuk masa tanam 2 itu semuanya untuk ponskanya itu cukup 6 ton 150. Kemudian untuk urea ya, untuk urea. Kemudian untuk ponska itu sebesar ponskanya di 1, 2, 5, 9 tonan ya, 9 tonan untuk ponska. Jadi dari hasil untuk penjualan ataupun distribusi ke anggota ya, dari pupuk urea 6,15 ton sama ponska 9,25 ton itu di sini kita mendapat keuntungan 2.341.000 rupiah ya. Ini satu musim ya, satu musim itu untuk laba kotor itu 2.341.000 rupiah. Kemudian di sini ada biaya pengeluaran ya. Tapi sebelumnya kita keluarkan karena kita sepakat waktu itu premi untuk kepengurusan itu 30% ya dari laba kotor ya, bukan laba bersih ya. Itu sebesar 702.300 rupiah itu untuk orang 3 ya kan, 200 sekian lah ya, jadi 700 sekian. Kemudian untuk biaya operasional ini untuk beli stempel, beli peralatan untuk ATK ya, untuk alat tulis kantor. Di sini ada juga untuk rinciannya, ada semua ini ya. Di sini ada nota, pena, kemudian fotokopi, kemudian buku, penggaris, stempel KLP, terus buat laporan 5 kali ya, itu sebesar 286.600 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran lagi di sini ada setiap antar pupuk itu pasti kita
uh, di samping buat laporan itu kita ngasih rokok ya buat kuli ya. Nah, itu 2 bungkus ya rata-rata itu. Jadi ada yang 32 kali, 25-nya 3 kali. Kemudian bikin laporan itu diagendakan 25.000 per laporan. Ya dari fotokopi dan sebagainya itu masuk ke situ ya. Kemudian ada laporan pengecer. Nah, pengecer itu minta juga untuk buat laporan. Informasinya seperti itu. Jadi kita mungkin berapa kali ya dia? Itu dimintain 100.000 10 kali ya. Jadi per laporan 10.000 itu ada 100. Kemudian untuk konsumsi gropean tikus yang nggak jadi itu 50.000. Kebetulan masih ngeluarin 50.000 untuk beli air mineral sama sedikit roti ya, karena itu nggak jadi kayaknya ya. Jadi ya itu sudah termasuk pengeluaran. Kemudian konsumsi pertemuan di tanggal 5 September itu pertemuan Gapoktan ya. Itu di sini juga itu konsumsi 135.000. Dan kemudian untuk operasional pengurus 3 itu 50-50 jadi 150. Jadi pengeluarannya 695.000 ya, itu untuk total keseluruhannya. Kemudian dari nominal yang tadi itu dikeluarin semua yang 2 juta sekian, itu tinggal 657.100. Jadi keuntungan untuk musim masa tanam 2 itu cuma 657.100 rupiah ya. Itu untuk di kelompok kita ya. Jadi itu belum ada agenda, kebetulan pada saat pandemi ini jadi belum ada agenda ke balai dan sebagainya. Yang keluar itu yang kita sepakati untuk setiap keluar dari kepengurusan itu harus dikasih 75.000 kalau jauh Pak ya, karena dia itu pasti akan menghilangkan waktu 1 hari ya kan. Jadi kita sepakati dengan seperti itu ya. Karena apa? Karena di pengurusan ternyata ya jatah pupuknya juga sama ya kan, terus ini sama. Nah itu dihitung mereka bahwa misalkan Bapak Karti ke sana atau Bapak Sis, kalau saya mungkin kalau hari Minggu nggak bisa kan ya. Nah mereka pasti harus ada agenda seperti itu. Dengan keuntungan 657.100 rupiah, kalau nanti keluar kayaknya 7 kali dan sebagainya kita nggak ada keuntungan. Nah ternyata ngurus pupuk seperti itu Pak ya, realnya seperti itu. Nah ini sebagai gambaran. Jadi untuk kedepannya, rencana untuk ke depan ini bahwa pupuk kita itu sudah banyak ya. Banyak itu dalam arti karena jumlahnya keanggotanya banyak. Jadi bukan jumlah perolehannya ya. Mungkin bisa nantinya perolehannya kalau yang sawah-sawahnya mungkin digarapin dan sebagainya nggak ambil, mungkin bisa diambil dari situ Pak ya. Kita bagi secara proporsional. Jadi berdasarkan hektar ya. Jadi biar nanti rata gitu kan, seperti itu. Untuk rencana ke depan itu kurang lebih tadi 9,6 ya sih ya, 9,6. Nah ini kita bulatkan aja lah. Jadi untuk pupuk yang sudah ditebus di sini itu sebesar untuk ponskanya itu 105 sak sama orenya 120 sak ya. Itu untuk oh belum, maaf. Jadi untuk akhir ya, untuk apa ini kas akhir di musim tanam ini ya, dari laba 657.100 rupiah ya kan, itu totalnya menjadi plus hutang yang ada di anggota itu 35.271.446 ya, dan ada rencana 271.000. Nah ini yang tadinya 34.614 jadi 35.271.446, jadi 35.200.000 rupiah ya. Itu untuk kas yang terakhir per malam ini ya. Untuk per malam ini segini. Dan yang sudah dibayar keanggotaan yang ada hutang di anggota yang tadinya 12.800.000 sekarang tinggal 10.411.000 rupiah. Jadi kas untuk saat ini yang di kepengurusan itu 24.859.000 ini ya. Jadi 24.859.000. Nah sekarang kita sudah datang untuk ponska untuk musim tanam 3 itu 105 sak sama 120 sak urea, 105 sak ponska. Itu dengan nominal biaya untuk urea 120 sak itu dengan harga 118,
itu 14.160.000. Kemudian untuk Ponska yang 105 sak itu 5,25 ton ya. Ini belum mencukupi ya, kalau kemarin 9 ton kan kita kan. Ini baru 5,25 ton, itu dikali 122.000 menjadi 12.810.000. Jadi totalnya 26.970.000. Dengan seperti ini uang yang ada di kas di sini masih nomor Masih juga. kurang Masih ada pengurus. talangan lagi 2 juta dari kepengurusan. Ya, jadi masih kurang ini kan uang untuk yang nebus. Apalagi nanti kita di tahun yang akan datang, nah itu kita 9 ton. Kalau kita ini sudah saya rinci, tadinya kirain 10 ton ya. Kalau 10 ton itu 200 sak ya, itu kita nebus 23.600.000 itu untuk Orea aja. Ya kan? Kemudian untuk Ponska itu pasti akan lebih banyak, kurang lebih pasti akan 15 tonan. Minimal 12 ton pasti. Nah, itu 36.600.000 rupiah. Jadi totalnya dananya diperlukan 60 juta. Nah, jadi seperti itu. Makanya nantinya untuk ke depan kalau itu tidak bayar cash, ya pasti kita nggak akan bisa nebus yang akan datang. Gitu. Kita pasti jatahnya dengan keterbatasan dana 24 juta sekian. Yang seharusnya dana yang ada itu 35 sekian, itu mending kalau itu dibelanjakan nanti dibayar cash, itu bisa muter, bisa ketebus semua, Dikontankan dikontankan gitu. Jadi kalau nggak jalan seperti itu, ini kayaknya berat kelompok kita ya, karena yang saya rasakan juga berat. Dengan seperti ini aja kita nombok. Mungkin kalau sekilas ada pupuk dan sebagainya, oh ini pasti pengurus jatahnya banyak, ternyata enggak. Saya harus cari tempat Simanto kemarin kan untuk pupuk sendiri kan kekurangannya. Nah, mungkin sekilas kalau ini, wah ini pupuk nyanding, padahal enggak. Kita berusaha adil sesuai dengan RJKK ya, walaupun datangnya berapa pasti akan saya bagi sesuai dengan hektar, sesuai dengan prosentasenya. Jadi enggak terus aku bagi, oh ini karena penuh, oh ini karena rajin, oh ini enggak rajin dikurangi depan. Enggak, saya bagi semua sebenarnya sesuai dengan lahan yang ada, yang dilaporkan ke RJKK itu. Jadi mungkin bapak-bapak bisa mempunyai wawasan ke depan ya, bahwa ini loh gambarannya untuk rencana ke depan seperti ini, biayanya yang dibutuhkan sekian, sedangkan uang kita di sini. Kalau 35 juta sekian itu enggak ada di pengurus, emang ya tambah berat lagi. Nah itu, jadi jangan salahkan nanti pada saat pengurus ada pupuk datang terus nggak ketebus ya seperti itu kondisinya. Jadi kita bikin kelompok ini untuk mikir bareng-bareng, bukan untuk pengurus yang mikir ya kan. Pengurus oke, kita jalankan, mana yang kurang nanti dikasih masukan, mana yang ada informasi bagus kita sampaikan. Nah itu tugasnya pengurus seperti itu ya. Mungkin bapak-bapak penyampaian saya yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan ya kan. Untuk saat ini seperti itu gambarannya ya kan. Kemudian laporan saya juga ini sudah ada semua tertera, sampai ke kwitansi juga Pak Bayu saya scan ya, karena itu sebagai laporan pasti harus ada tanda di atas kertas ya kan. Jadi itu seperti itu, jadi semuanya sudah ada. Mungkin itu aja, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.